Dan pemirsa, kita telah tersambung dengan politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko. Ya, selamat siang Pak Budiman Sujatmiko. Selamat siang Mas Rolando. Ya, Pak Budiman, dari Anda melihat seperti apa sosok Cahyokumolo di mata Anda? Seorang Cahyokumolo bagi saya seorang yang mengembangkan politik, terutama politik di dalam negeri maupun politik di dalam partai, ya, itu ingin beliau kembangkan, almarhum kembangkan menjadi dua ciri, yaitu politik yang terlembagakan, kelembagaan politik, ya, kedua politik yang berkebudayaan. Saya kira yang saya bisa tangkap dari potensi maupun kiprah Mas Cahyo selama saya mengenal beliau adalah politik kelembagaan demokrasi maupun politik berbasis kebudayaan ini yang menjadi concern beliau. Mungkin yang pertama sudah cukup dikenal oleh khalayak, ya, karena posisinya misalnya di dalam partai beliau pernah menjadi sekjen partai, kemudian di negara beliau pernah menjadi menteri dalam negeri, dan terakhir menjabat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Saya kira kualifikasi beliau tentang itu sudah banyak diketahui lah. Tidak hanya oleh orang PDI Perjuangan, tapi banyak orang lain. Tapi satu hal lain yang tidak cukup banyak diketahui, itu mungkin hanya beberapa orang temannya, adalah beliau itu concern dengan politik berbasis kebudayaan. Ya, karena memang saya sering sebenarnya diskusi dengan beliau, bukan cuma politik, malah cukup sering bicara tentang kebudayaan, berbicara tentang kesenian, budaya Nusantara, budaya Jawa. Beliau sering berbicara soal artefak-artefak pusaka budaya itu. Suka cerita tentang keris, cerita tentang wayang, ya. Tapi itu beliau ingin terjemahkan wasiat-wasiat, nilai-nilai politik Nusantara dan budaya Nusantara itu di dalam konteks Indonesia yang demokratis, di dalam partai, untuk melakukan pelembagaan demokrasi. Itu yang saya tangkap. Dan itu satu dari segi profesi. Dari segi pribadi, ya, beliau orang yang ramah, tertib berpikirnya, tertib bekerjanya, tertib bicaranya juga. Ya, saya kira saya sampai berpikir pasal ini kelihatannya orang yang tidak punya musuh nampaknya. Kira-kira gitu, Mas. Ya. Kalau ada yang mengungsi beliau, kebangetan lah kira-kira gitu. Ya. Pak Budiman, ya, ini kita ketahui bahwa Pak Cahyokumolo ini orang yang sangat dekat begitu ya dengan semua orang begitu, terutama dengan sesama kerabat di partai seperti itu. Betul. Mungkin punya pengalaman ngopi bareng begitu dengan Pak Cahyo, karena kita tahu Pak Cahyo kan memang sangat suka ngopi begitu ya Pak ya. Seperti apa Pak pengalamannya, Pak? Kalau saya bukan di kafe, kadang-kadang diwajak rumahnya pada waktu sama anggota DPR, ya. Kebetulan beliau juga anggota DPR, kan tetap berumah dinas di komplek perumahan DPR di Kalibata. Ke rumahnya ngopi sambil bicara tentang keris, gitu, kira-kira gitu. Kalau di rumahnya bicara soal budaya, tentang keris, tentang wayang, kira-kira begitu. Kalau Mas Cahyo, ya. Kalau di luar ya waktu di DPR aja, di kantor seperti itu. Kalau ngopi di kafe bareng belum, tapi di kantor PDI, di kantor DPR atau di rumahnya. Kalau di kantor DPR maupun di PDI bicara politik, kalau di rumahnya ngomong budaya, gitu Mas. Belum sempat nongkrong bareng ya Pak ya? Sayang sekali ya Pak ya? Kafe malah belum pernah. Kalau saya kafe nongkrong di kafe enggak. Ya. Di rumahnya, di rumahnya. Itu pun ngomong budaya begitu. Baik. Suka mamerin, ini Mas ada keris ini namanya ini, diceritain sejarahnya, ini wayang tokohnya seperti itu. Senang sekali beliau menunjukkan itu. Begitu. Itu pertemuan pertama Pak Budiman dengan sosok Cahyokumolo sejak kapan Pak? Oh, pertama ketika saya baru keluar dari penjara tahun 1999, beliau Pak Cahyo udah masuk PDI, saya malah belum masuk PDI waktu itu. Kemudian saya sempat kuliah di luar negeri, saya pulang dari kuliah dari luar negeri, dari Inggris, saya kemudian masuk PDI Perjuangan. Nah, disitulah saya kenal dengan Pak Cahyo itu sekitar 2004. Berinteraksi langsung dengan Mas Cahyokumolo, almarhum tahun 2004. Begitu. Ya. Selama beberapa hari terakhir mungkin ini kan kita ketahui bahwa Pak Cahyokumolo memang sudah sakit begitu ya Pak ya. Apa Bapak juga sudah banyak menerima informasi terkait ini atau sebelumnya sempat menjenguk Pak Cahyo seperti itu Pak? Sangat dibatasi sehingga kita nggak bisa menjenguk, sangat dibatasi ya untuk sakitnya itu, sehingga kita hanya dapat dari teman dari DPP
dari Ibu Sri Rahayu juga cerita tentang sakitnya beliau begitu. Saya dengar. Nah, jadi nggak semua orang bisa menjenguknya, tapi memang dalam 2 minggu terakhir ini beliau sakit gitu ya. Walaupun saya agak terlambat mendengar sakitnya itu sekitar ya 10 hari terakhir saya baru mendengar beliau sakit gitu. Sampai kemudian mendapatkan informasi meninggalnya beliau siang ini. Saya kira itu. Walaupun saya sudah sempat dengar bahwa katanya beliau sudah agak pulih begitu. Kabarnya beliau, jadi kepergian beliau, kabar meninggalnya beliau mengejutkan karena terakhir yang saya dengar beliau sudah lebih pulih keadaannya, gitu Mas. Baik, Pak Budiman, saya kehilangan sekali sebagai seorang senior yang sangat sabar, seorang senior yang mampu menjembatani komunikasi antar generasi di dalam partai. Dan beliau adalah orang juga yang kadang-kadang saya dengar dari orang lain selalu berkata positif tentang saya, begitu Mas. Baik, Pak Budiman, terakhir Pak Budiman, mungkin Anda apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan sosok Cahyokumolo, mungkin keteladanan yang menjadi warisan buat kita semuanya, seperti apa Pak? Orang sabar, sangat sabar, mungkin dia bisa berbeda pendapat dengan orang lain, tapi yang menarik adalah beliau rasanya tidak pernah menciptakan kebencian pada orang yang berbeda posisi dengan dia. Beliau tidak pernah menciptakan rasa marah atau jengkel bahkan dengan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Ya, saya kira itu menarik. Baik. Dia bukannya tidak mau berbeda pendapat, dia bisa aja berbeda pendapat dengan seseorang, dengan orang lain. Ya, pada waktu terutama saat partai kami PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan pada masa Pak SBY, beliau kan juga sering mengkritik pemerintahan. Tapi rasanya yang dikritik tidak pernah ada yang secara pribadi tersinggung. Ini menariknya. Jadi saya banyak belajar dari beliau adalah kemampuannya untuk berbeda pendapat dengan tajam, dengan argumentatif tanpa membuat orang yang dilawannya itu tersinggung. Ini menarik sekali. Ini sangat menarik. Jadi sangat matang, sangat kawakan. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Budiman sudah bergabung bersama kami di Breaking News.